kajian akhir zaman maksudnya ya. Kajian akhir zaman kok bikin cemas. Emang tujuannya itu, Pak. Jadi kajian akhir zaman itu supaya kita waspada, biar nanti kalau kejadian nggak kaget. Jadi kajian akhir zaman itu salah satu sunnah Nabi. Nabi itu pernah bercerita tentang akhir zaman, dimulai dari ya sampai zuhur nggak berhenti, asar lanjut lagi, terus maghrib lanjut lagi, sampai besok terus, sampai 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, nggak berhenti. Itu Nabi cerita akhir zaman aja kerjaannya. Sehingga sahabat itu ada perasaan ketakutan. Cuma kan beliau bersama Nabi. Apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum. Ya, kalau nanti Dajjal keluar, saya yang akan jadi hujah kalian, yang melawan mereka. Makanya nggak usah khawatir. Nanti kan ada pewaris Nabi. Namanya Al-Mahdi. Allah itu adil, Pak. Bahkan rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya. Kalau kita minta keadilan Allah, wah kita masuk neraka semua. Sholat kita nggak ada yang khusyuk, ya, ilmu kita nggak ada yang mumpuni, ikhlas kita dipertanyakan semua. Karena Allah itu berbicara selalu dengan rahmatnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak. Nggak usah khawatir, Pak, nanti. Itu sengaja, kan tugasnya Nabi basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira, memberi kabar gembira, memberi kabar menakutkan. Dua-duanya harus dipakai oleh Rasulullah biar kalbunya kuat. Ntar kalau cuma cerita-cerita keindahan doang, surga-surga doang, ya nggak ada shocknya, Pak. Cerita surga juga Nabi beragam. Nabi cerita surga ada ke berbagai macam sahabat. Akhirnya sekarang disalahfahami itu cerita Nabi. Apa kata Rasulullah? Orang kalau berjihad fisabilillah meninggal, wafat, maka Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari. Bidadari itu maksudnya apa? Istri toh, pasangan. Isinya apa berarti? Kan seksual, syahwat. Apakah itu surga yang mau kita cari? Ya gitu, mending di dunia aja, Pak. Nah ini salah orientasi orang berjuang. Jadi dia berjuang pengen melampiaskan syahwatnya nanti di surga. Ini nggak benar, ini kajian-kajian akhir zaman begini nggak benar. Kajian kita akhir zaman, jihad kita bukan untuk surga seksual, bukan surga syahwat doang. Tubuh ini butuh syahwat. Kalbu kita nggak butuh itu, apalagi ruh kita nggak butuh itu. Maka kajian-kajian surga itu jangan terpaku pada hal tadi, perjuangan-perjuangan itu. Ya namanya nanti akhir zaman, betul, Pak. Cuma kapan waktunya kita kan nggak tahu. Jangan berpikir 100 tahun lagi, kelamaan. Anggap aja besok, anggap aja setahun lagi, 2 tahun lagi, kita kan nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, Pak, masa depan. Itu sebabnya dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan, orang yang kenal Allah itu waktihi, dia nggak pusing mikirin masa depan, penting dia siap nggak hari ini untuk masa depan. Ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan? Hanya ilmu mengenal Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, Pak. Hanya ilmu mengenal Allah. Maka nanti bisa dibayangkan, Konstantinopel itu ditaklukkan itu dengan cara takbir. Dajjal itu keluar, dia bilang hujan, dia bilang nggak hujan. Bisa, Pak, ngelawannya pakai panah? Bisa ngelawannya pakai push up? Pakai pistol? Nggak bisa. Udah nggak ada pistol nanti tuh. Senapan udah nggak ada ntar tuh. Lalu pakai apa ngelawan Dajjal itu? Dajjal itu misinya cuma satu, membuat orang musyrik. Lawan musyrik apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah, mengenal Allah sekuat-kuatnya. Ini baru COVID aja udah ketakutan. Kita nggak takabur, nggak boleh takabur, tapi jangan ketakutan juga gitu. Ini virus ketakutannya lebih berbahaya daripada COVID, ya kan? Lebih berbahaya. Nanti lihat aja, Pak, ke depan akan ada penyakit baru yang tumbuh di masyarakat, penyakit takut yang berlebihan. Coba aja lihat nanti, kita tunggu masanya, ya.
Maka kalau nggak punya nih nur di dalam kolbunya, nur nama Allah, ya salam, ya lewat kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir Pak. Bapak belajar ilmu mengenal Allah, latihan zikir, praktek setiap hari. Ini yang dilatihkan. Kalau umur Bapak panjang, mungkin jadi pengikutnya Al-Mahdi. Tapi kalau Bapak rajin sholat, rajin baca Quran, di kolbunya nggak ada mengenal Allah, nanti salah orientasi. Benerlah kata Nabi, nanti di akhir zaman akan muncul ya orang-orang yang baca Qurannya itu Masya Allah ya, tapi bacaan Qurannya nggak tembus sampai ke leher aja, nggak tembus sebagai ke kolbunya. Orang ini orang simbol, jadi sibuk dengan simbol-simbol agama. Jadi nanti tentara Dajjal yang paling dahsyat itu pakaian agaknya sama kayak orang-orang soleh, tapi dia mau bunuh orang-orang yang dianggap berbeda faham sama dia, beda faham politik sama dia, beda faham agama sama dia, disembelih nanti sama mereka Pak. Jadi kita mesti punya jalan ini, nggak cukup dengan cuma ngaji-ngaji atau zikir-zikir doang, harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan senang dulu sama tahajud kita Pak. Orang-orang yang bunuh Sayyidina Ali itu suka tahajud, tapi dia tidak punya pengenalan Allah dalam dirinya, sehingga semakin dia merasa soleh, semakin dia merasa benar. Nah, ini ciri-ciri setan yang ada di dalam dirinya. Setan itu bertahun-tahun, ribuan tahun ibadah di surga, sehingga dia merasa benar. Maka hari ini siapakah pewaris setan? Yang dia jika dengan banyak amalnya, bertambah riadohnya, latihan-latihan zikirnya, dia bertambah paling benar. Hati-hati Pak di situ. Ya, yang kita sudah melihat setiap tahun ini dimainin sama setan bertubuh manusia. Setan kan ada yang manusia, ada jin, benar nggak? Nah, banyak Pak, banyak. Ya, banyak yang ngomong di mimbar juga banyak. Jangan-jangan saya juga masuk. Kita hati-hati di situ. Maka kita bertawus, muhasabah tiap hari. Gitu Pak ya.